66 KYLO, Organisasi Pemimpin Muda Korea. Itu adalah klub yang terdiri dari anak-anak generasi ketiga dan keempat dari keluarga kaya. Hanya mereka yang memiliki aset lebih dari 50 juta dolar dan 2 rekomendasi dari anggota yang ada dapat bergabung. Batas usia di bawah 40 tahun. Setiap anggota yang berusia 40 tahun secara otomatis dikeluarkan. Aset 50 juta sebelum usia 40. Kurang dari 0,1% populasi dapat mencapai status ini. Itu sebabnya sebagian besar anggota adalah anak-anak CEO. Shin Semi terkejut Wusung tahu kelompok yang eksklusif. Siapa yang memberitahunya tentang itu? Dia memikirkan anggota yang sekarang tetapi tidak bisa memikirkan siapapun yang akan mengenalnya. Itu berarti seseorang yang meninggalkan klub mungkin memberitahunya. Kata Wusung kepada Shin Semi. Nilai tukar akan terus naik, tetapi hanya sampai titik tertentu. Apakah kamu yakin? Wusung menatap Shin Semi secara langsung dan menjawab, iya. Persyaratan untuk bergabung dengan klub ini sangat ketat. Mungkin tidak mungkin bagi Anda untuk bergabung. Selain itu, para anggota berada dalam geng yang ketat. Bahkan jika Anda berhasil masuk, mereka tidak akan memberitahu Anda gosip tentang Daeyang seperti yang saya lakukan. Apakah Anda masih ingin mencoba? Anda tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Saya merasa mungkin bertemu orang-orang berguna di sana, jadi ya. Shin Semi mengerang. Dia ingin tahu masa depan nilai tukar. Hal-hal yang bisa dia lakukan dengan informasi ini. Banyak orang di KYLO rakus. Jika mereka mengetahui kemampuan Wusung untuk memprediksi masa depan finansial, mereka akan menggunakannya tanpa ampun. Wusung menghirup anggur prem. Dia kemudian makan sepotong sushi. Dia menikmati momen ini. Tidak masalah apakah Shin Semi membantunya. Dia bisa sabar. Dia menunggu dengan tenang. Shin Semi mengerang lagi dan berpikir dengan pertimbangan cermat. Dia harus pintar tentang keputusannya. Wusung memandangnya dengan tenang seperti pemangsa yang sedang berburu mangsanya. Tidak ada keraguan Shin Semi menarik. Sepertinya dia tidak memakai makeup. Saat dia mengamatinya, Shin Semi akhirnya membuka mulutnya. Baik, 3 persyaratan tersebut adalah sebagai berikut. Anda memerlukan rekomendasi dari 2 anggota yang ada. 2 lainnya adalah usia dan aset, dan Anda baik-baik saja untuk keduanya. Saya akan membuat rekomendasi itu terjadi untuk Anda. Wusung makan sepotong sushi dan menjawab, terima kasih. Aku akan menghubungi kamu ketika sudah selesai. Tiba-tiba, telepon Wusung bergetar. Yun Gihwan memanggilnya. Dia terdengar mabuk. Hei, pemula, apa yang kamu lakukan di kamar kecil? Pemula, apa yang terjadi dengan memanggil saya presiden? Dulu seorang pemula, selalu seorang pemula. Haruskah aku merekam ini? Lanjutkan, saya tidak takut. Wusung menyeringai dan berkata pada Shin Semi. Haha, saya pikir saya harus pergi sekarang. Shin Semi meneguk gelasnya. Wusung berdiri dan pergi. Pagi selanjutnya. Itu sibuk di depan gedung kantor. Orang-orang terus masuk dan keluar tanpa henti. Konstruksi sedang berlangsung juga, membuat daerah itu lebih sibuk dari biasanya. Kim Yonggun berdiri di depan gedung dan bergumam. Jadi gedung ini milik Wusung. Yun Gihwan melihat pemandangan itu dengan kaget juga. Aku juga terkejut. Setelah kembali dari Amerika, dia punya rencana besar untuk semua orang. Dia mengatakan kami akan mengglobal dengan semua proyek kami. Yang Guangchul datang dan menjawab. Aku membeli gedung ini. Oh, halo Tuan. Kamu bisa memanggilnya Tuan Wakil Presiden. Haha, baiklah. Kim Yonggun menyambutnya dengan cepat. Halo, Bapak Wakil Presiden. Oh, kamu rekan kerja Wusung dari Nuri Finances. Tepat sekali. Hahaha, senang bertemu denganmu. Kim Yonggun membungkuk. Senang bertemu denganmu juga. Sementara mereka mengobrol, Se dan Wusung masuk. Wusung keluar dari kursi belakang. Setelannya yang mahal menyinari sinar matahari. Yang Guangchul membungkuk hormat kepada Wusung. Pak Presiden, selamat pagi. Semua orang mengikuti. Selamat pagi Pak. Wusung tersentak mendengar sambutan keras dari semua orang. Ada apa ini? Yang Guangchul tertawa dan mendekati Wusung. Salam antusias di pagi hari dapat menghasilkan hari yang produktif. Itu tidak perlu. Tapi hari ini adalah hari yang istimewa. Yang Guangchul tersenyum ketika dia menjawab. Wusung menyeringai dengan sadar. Saya setuju. Ini memang hari yang istimewa hari ini. Itu adalah hari mereka berencana untuk merilis Blue S ke dunia. Lantai paling atas dari kantor pusat Daeyang System adalah tempat kantor Choi Taemin yang pertama kali lahir sebagai CEO. Setelah mendengarkan pemimpin tim strategi 1 Kim Hyung-wook, Choi Taemin bergumam. Jadi dia mengambil alih Pine-Tech dan merilis ponsel bernama Blue S. Tepat sekali, perusahaan itu baru-baru ini terlibat dalam semacam kontroversi.
Dan OS mereka adalah Android. Iya, dia memiliki kantor di lembah Silikon tempat tim pengembangan berada. CDMA belum didukung di Korea, jadi mereka mendorong kembali tanggal rilis telepon di Korea ke masa depan. Bagaimana proyek kita? Kami sedang berbicara dengan Google. Seorang perwakilan dari Google memberitahu kami bahwa itu akan selesai pada bulan September. Apakah ada kemungkinan KND dapat merilis produk lebih cepat dari itu di Korea? Sebagai perusahaan sekecil itu, tidak, kurasa tidak. Choi Taemin kesal. Beberapa orang idiot muncul entah dari mana dan terjun ke bisnis telepon seluler. Itu hanya gangguan sekarang, tetapi Choi Taemin tahu jika dibiarkan sendiri, itu bisa berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Apa yang harus dia lakukan? Dia berpikir sendiri. Dia tidak punya jawaban. Kim Hyung-wook terus melaporkan. CEO Kang Woo-sung adalah seorang pengembang yang bekerja di Nuri Finances. Dia menjadi dekat dengan seorang guru investasi yang Gwangchul. Setelah mengunjungi Amerika selama krisis keuangan global, Woo-sung menciptakan perusahaan ini. Apa yang dia lakukan di Amerika? Kami tahu ia menciptakan perusahaan investasi di Wall Street, tetapi selain itu, kami tidak tahu persis bagaimana ia menghasilkan uang. Dia kemudian melakukan perjalanan ke lembah Silikon, membeli pabrik untuk memproduksi ponsel, dan kembali ke Korea. Apa pendapatmu tentang itu? Apakah Anda pikir Blue S akan sukses? Aku tidak tahu. Industri telepon seluler adalah dunia yang sangat kompetitif. Sangat sulit untuk menjadikannya sebagai perusahaan baru. Sepertinya perusahaannya memiliki dukungan keuangan yang baik, tetapi jika tidak memiliki dukungan teknologi yang baik, itu akan gagal dengan cepat. Jadi ada kemungkinan itu bisa sukses. Setelah merilis iPhone, pasar ponsel dalam kekacauan. Sudah lazim bahwa ada perusahaan kecil bermunculan dengan ide-ide baru untuk masuk ke bisnis. Choi Taemin mengerutkan kening dan menggosok dagunya. Kim Hyung-wook terus membaca laporannya. Rilis iPhone di Korea sedang diblokir, tetapi sepertinya platform WIPI akan segera ditarik. WIPI, platform internet nirkabel untuk interoperabilitas. Itu adalah platform middleware yang digunakan di Korea yang memungkinkan ponsel menjalankan aplikasi. Itu dinyatakan oleh pemerintah Korea untuk menghindari persaingan yang berlebihan antara perusahaan seluler. Platform iPhone saat ini tidak didukung oleh WIPI dan itulah mengapa belum dirilis di Korea. Setidaknya kita tahu pasti bahwa TK Telekom tidak akan merilis ponsel baru dalam waktu dekat. Ponsel Amor kami yang baru tidak diterima dengan baik. Jika iPhone tersedia di Korea, itu akan sangat buruk bagi kami. Cobalah untuk tetap berada di luar negeri selama mungkin. Ya Pak. Hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Suara Choi Taemin semakin dalam. Apakah Anda mengatakan perusahaannya bernama KND? Cobalah untuk mengambil beberapa pengembang dari sana. Kami harus segera mulai bekerja pada ponsel Android baru kami. Tentu saja. Sementara itu, berita hangat muncul secara online. Perusahaan bermasalah Pintech menjadi bergabung dengan perusahaan KND. KND berencana untuk merilis smartphone Android baru. Ponsel prototipe terungkap. Namanya Blue S, satu-satunya teman bagi Anda di dunia yang sepi ini. Ini akan dirilis di Amerika terlebih dahulu, kemudian di Korea menjelang akhir tahun. Pengembangan dukungan CDMA diperlukan untuk rilisnya di Korea. Pada pesta peluncuran Blue S, banyak wartawan datang untuk mengunggah berita real-time online. Setelah membaca berita, Shin Se-mi mengirim SMS Woo-sung. Ini adalah Shin Se-mi. Anda telah disetujui untuk bergabung dengan KYLO. Pesta sambutan Anda akan menjadi seminggu dari hari ini. Datanglah ke Sumbuk Dong 330XX pada jam 7 malam. Shin Se-mi melihat foto prototipe Blue S. Itu segar dan inovatif, seperti Woo-sung. 67 setelah memeriksa pesannya, Woo-sung menyeringai. Sempurna. Dia semakin dekat dengan Choi Gi-chul. Dia tidak bertanya pada Shin Se-mi, tapi Woo-sung berpikir ada kemungkinan bagus dia adalah bagian dari kelompok ini. Kemungkinan itu memenuhi hati Woo-sung yang penuh dendam dengan sedikit kegembiraan gila. Sekarang setelah berita tentang ponsel baru kami keluar, yang tersisa bagi kami adalah bekerja lebih keras. Apakah Anda akan segera kembali ke kantor? Yang Gwangchul bertanya pada Woo-sung. Iya, banyak yang harus saya lakukan. Sulit bagi karyawan ketika bos bekerja terlalu keras. Jadi jangan berlebihan. Haha, aku tahu. Bagus. Jadi apa yang akan Anda kerjakan terlebih dahulu? Kelapa, Blue S, mungkin, perdagangan algoritma. Woo-sung memikirkan hal lain. Nilai tukar akan naik hingga pukul 15 pada bulan Maret, jadi aku harus mendapat uang darinya. Hal pertama yang ia butuhkan adalah melihat ke masa depan mata uang. Yang Gwangchul memelototi Woo-sung. Bos. Yang Gwangchul punya firasat. Woo-sung sedang berpikir tentang menghasilkan uang. Dia mengetahuinya,
tetapi dia tidak tahu spesifikasi dari rencananya. Apa yang Anda pikirkan? Katakan padaku. Sepertinya Yang Guangchul memiliki indera keenam ketika berbicara tentang uang, tetapi Wusung tidak punya niat untuk berbagi ide investasi dengannya. Aku akan mulai dengan kokonat. Aku akan mencoba mempekerjakan bintang terbesar Korea Li Ari. Wusung menjawab postaste. Li Ari, mata Yang Guangchul melebar. Li Ari. Dia adalah bintang top Korea bahkan pada tahun 2018. Ayah dan kakeknya adalah pejabat tinggi pemerintah. Dia adalah seorang aktris yang brilian dan penyanyi yang berbakat. Karena dia berasal dari keluarga kaya, dia dikenal karena tidak terlibat dalam sponsor perusahaan atau iklan TV. Dia hanya fokus pada karir artistiknya. Tidakkah kamu pikir dia akan sempurna? Saya berencana untuk menampilkannya di iklan TV kami dan merilis video dia mengobrol dengan pengguna menggunakan kokonat. Bagaimana kamu bisa mempekerjakan Li Ari? Dia dikenal karena tidak terlibat dalam iklan TV apapun. Itulah sebabnya dia sempurna jika kita ingin menarik pengguna. Yang Guangchul bergumam, bagaimana kamu akan melakukannya? Dia tidak mungkin mendapatkannya. Saya ingin sekali bertemu dengannya. Haha, kamu akan segera bertemu dengannya. Setelah kembali ke kantor, Wusung membuka layar HTS. Uang tunai yang tersedia, 76.516.400,10. Bahkan setelah membeli 2 apartemen, sebuah bangunan untuk orang tuanya, dan gedung perkantoran saat ini, ia masih memiliki lebih dari 70 juta dolar tunai. Ayo lihat. Wusung memeriksa nilai tukar saat ini. Tanggal 7 Februari tahun 2009, 13.8270. Setelah memeriksa nomornya, Wusung mengklik ikon Currency Future. U0902. Dia mengkliknya. Tombol itu berarti nilai tukar mata uang pada Februari tahun 2009. Ada banyak transaksi real-time yang dilakukan saat dia melihat layar. Sekitar 500 dolar. Satu centang sama dengan 0,01 sen. Untuk setiap kenaikan suku bunga 0,01 sen, ada untung 1 dolar. Dengan 10.000 dolar di bank, seseorang dapat membeli 20 kontrak. Pada hari pertama bulan Maret, tarif akan meningkat menjadi 15,00. Ini adalah kesempatan bagi Wusung untuk menghasilkan banyak uang. Dia mengklik setiap tombol dengan kecepatan angin sepoi-sepoi. Dia membeli ratusan kontrak. Wusung ingin segera menginvestasikan uangnya, tetapi menempatkan uang sebanyak ini dapat menyebabkan perubahan tak terduga ke pasar. Dia harus bersabar dan membeli barang sekaligus. Wusung juga melakukan pembelian serupa di pasar Amerika. Dia tidak berharap menghasilkan uang sebanyak yang dia hasilkan selama krisis keuangan, tetapi laba apapun adalah laba yang baik. Pada tanggal 9 Februari kurs turun menjadi 13,7910 dari 13,8270. Tombol peringatan merah berkedip pada akun Wusung, tetapi dia terus membeli. Alex, yang bekerja di perusahaan finansial Wusung di Amerika, menelepon dan bertanya kepadanya. Bos, Anda kehilangan sekitar 25 juta dolar dari pasar berjangka mata uang sekarang. Saya ingin memastikan Anda menyadarinya, dan ini tampaknya menjadi tren. Ada peluang bagus untuk turun lebih jauh. Aku tidak peduli, masukkan tambahan 100 juta dolar. Kamu sudah memasukkan 100 juta dolar. Apakah kamu yakin ingin menggandakan sekarang? Ya, jawab Wusung dengan keyakinan yang tidak terganggu. Alex tidak bisa mengerti. Wusung kehilangan uang, dan dia meminta untuk memasukkan lebih banyak uang ke pasar yang merugi. Ya Tuhan. Alex berpikir Wusung gila. Bos, aku harus menyarankan untuk tidak melakukannya. Tidak ada yang mau berinvestasi seperti ini. Itu terlalu berisiko. Wusung tidak mendengarkan. Tolong, 100 juta hari ini dan 100 juta lagi besok. Saya berencana untuk memasukkan setiap uang tunai yang tersedia yang saya miliki ke dalam ini. Dia menjual banyak asetnya baru-baru ini dan memiliki 800 juta dolar untuk diinvestasikan. Wusung berencana untuk pergi secara menyeluruh. Alex. Apakah kamu yakin, bos? Kata Wusung sekali lagi dengan nada tegas. Ya, masukkan semua 800 juta dolar. Kamu bisa kehilangan setengahnya dengan sangat mudah. Apakah Anda masih yakin tentang itu? Kata Alex lemah. Wusung tidak mengubah jawabannya. Iya. Alex dibayar 500.000 dolar per tahun untuk bekerja di Wusung. Dia benar-benar ingin melakukan yang terbaik untuk membantunya, tetapi pada akhirnya, dia harus mengikuti perintahnya. Persetan. Alex bersumpah saat dia memesan Wusung. Sebuah perusahaan hedge fund besar bernama Ryan Capital memiliki seorang karyawan bernama William Liam yang bekerja sebagai kuan untuk Departemen Algoritma 304 Masa Depan Mata Uang. Dia lulus lebih awal dari Harvard, dan setelah menerima gelar master, dia memilih untuk bekerja di Wall Street. Dia mampu bertahan dari krisis keuangan baru-baru ini.
Dia mempercayai matematika, dan dia bisa memprediksi krisis. Ini aneh. Peningkatan pembelian yang tidak biasa dicatat dalam sistemnya. Rasio Sharpe sistem perdagangannya meningkat dari 2 menjadi 4. Seseorang melakukan pembelian besar yang disengaja. Ratusan juta digunakan. Uang sebanyak ini berarti sebuah negara atau dana lindung nilai besar dilibatkan. Williams Liam merenungkan. Haruskah dia membeli juga, atau percaya tren? Atau haruskah dia menonton saja? Dia punya 3 pilihan untuk dipilih. Gajinya tergantung pada kinerja. Karena dia telah membuat pilihan yang tepat di masa lalu, dia dibayar $1 juta per tahun pada usia muda 29 tahun. Williams berpikir dengan hati-hati. Haruskah saya? Pada tanggal 14 Februari nilai tukar naik ke 14,01010. Wusung menghasilkan puluhan juta dolar hari itu. Alex berseru dan mengirim SMS Wusung. Dia membaca pesan dan keluar dari mobil. Hari ini adalah pesta penyambutan KYLO untuknya. Sudah, tempat itu dikelilingi oleh beberapa mobil mewah. Wajah yang tak asing muncul di depannya entah dari mana. Shin Semi. Mengenakan gaun ungu seksi, dia tampak seperti seorang selebriti. Wusung berdiri di sampingnya. Ayo masuk. Ketika mereka berjalan, seorang asing melambai dan mendekati mereka. Dia berbicara dengan Shin Semi dengan nada keakraban. Aku terkejut mendengar kamu memberikan rekomendasi untuk seseorang. Ini pasti dia. Dia pasti seseorang yang spesial. Mata Wusung bersinar dengan amarah saat dia mengepalkan tinjunya. Shin Semi mengangguk tidak tertarik. Pria itu menghampiri Wusung dan menawarkan tangannya. Halo, nama saya Jung Jinsup. CTO Bit main dari kehidupan Wusung sebelumnya. Wusung menyambutnya. Senang bertemu denganmu. Namaku Kang Wusung. 68 Jung Jinsup. Putra dari CEO perusahaan game top Korea, MOX. Dia adalah orang pintar yang lulus dari Universitas Seoul dengan gelar dalam ilmu komputer. Dia akhirnya bekerja dengan Choi Gichul untuk membuka dealer perdagangan cryptocurrency. Wusung harus menahan diri untuk tidak memukulnya. Dia tidak pernah berharap melihat Jung Jinsup di sini. Wusung tahu dia akan menemuinya cepat atau lambat, tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia merasa sulit untuk menahan amarahnya. Dia mengertakkan gigi dengan intensitas tinggi. Shin Semi merasakan ketegangan mengalir dalam dirinya dan menatapnya. Wusung. Jung Jinsup juga mendengar gertakan giginya dan menatapnya dengan mata melebar. Dia yakin ini adalah pertama kalinya dia bertemu Wusung, namun kemarahan yang dia lihat di matanya diarahkan padanya, tidak diragukan lagi. Tiba-tiba, Jung Jinsup berpikir dia tahu mengapa. Hahaha, apakah Anda kebetulan pacar Semi? Shin Semi menggelengkan kepalanya, telinganya memerah. Wusung menenangkan dirinya dan menjawab. Tidak, hanya saja aku terus menerima telepon dari kantor. Wusung mengeluarkan teleponnya, yang bergetar saat ini. Aku bilang pada mereka untuk tidak meneleponku sepulang kerja, haha, maafkan aku. Jung Jinsup tersenyum penuh pengertian. Aku tahu bagaimana perasaanmu, itu benar-benar menjengkelkan. Saya sangat mengerti. Wusung memeriksa teleponnya, itu dari Alex. Ketika dia tidak menjawab telepon, Alex mengiriminya beberapa pesan. Ya Tuhan, bos. Apakah kamu tahu berapa banyak yang kita hasilkan hari ini? Pesan teks berlanjut seperti api cepat tanpa sedikit pun berhenti. Saya ketakutan. Apakah kamu seorang dewa? Bagaimana? Jelas bahwa berita itu membuat Alex bersemangat. Wusung menyeringai dan berbisik pada Shin Semi. Apakah Anda memeriksa nilai tukar hari ini? Dia mengangguk. Wusung melanjutkan setelahnya. Ini akan melambung. Sebaiknya kau lakukan itu. Wajahnya memerah. Jung Jinsup melihat ini dan bergumam. Semi biasanya tidak dekat dengan orang seperti ini. Wusung menjauh darinya dan menjelaskan. Haha, sepertinya itu bukan hal yang mendesak. Ayo masuk. Ruangan itu elegan, dibalut dengan perlengkapan lampu yang indah. Wanita berpakaian mahal dan perhiasan berdiri seperti bintang di langit malam, minum anggur. Rasanya seperti dunia yang berbeda. Menghirup segelas sampahnya, Wusung bergumam. Rasanya seperti acara penghargaan selebriti atau semacamnya. Pertunjukan itu biasanya didanai oleh orang-orang ini di sini. Oh, gumam Wusung. Harap diingat, ada orang yang sangat penting di ruangan ini. Wusung tersenyum dingin. Orang-orang yang berhak seperti itu, apakah dia mengatakan saya harus bertindak dengan cara tertentu? Shin Semi melihat sekeliling dan meniup gumaman di telinga Wusung. Orang itu, dia adalah putra dari CEO LM Electronics. LM Electronics. Itu adalah satu-satunya kompetisi Daeyang saat ini, tetapi dalam kehidupan Wusung sebelumnya pada tahun 2018, itu adalah perusahaan yang sekarat. Orang itu berbicara dengan Jung Jinsup, dia adalah putra dari CEO TK Telekom. TK Telekom.
Itu adalah salah satu perusahaan komunikasi terbesar bersama dengan KF Telekom di Korea. Wusung mencoba mengingat setiap wajah di ruangan itu. Teleponnya disita sebelum ia masuk karena alasan keamanan. Dia tidak bisa mengambil catatan atau foto untuk dipelajari nanti. Dia harus mengandalkan ingatannya sendiri. Wusung menjelaskan pada dirinya sendiri bahwa ia harus memperhatikan orang-orang yang berbicara dengan Jung Jin-sup. Shin Semi sangat membantu. Dia memperkenalkan banyak orang ke Wusung dan menjelaskan posisi mereka kepadanya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa ruangan ini menampung anak-anak CEO dan pejabat tinggi pemerintah. Tiba-tiba, seorang pria mengetuk gelasnya untuk menarik perhatian semua orang. Wusung berbalik dan mengenali orang itu. Itu adalah Lee Sung-hyun, putra kedua dari Presiden Korea saat ini, Lee Park-sung. Dia menyeringai dan mengumumkan. Di luar sangat dingin. Dunia keuangan juga tidak begitu hangat saat ini. Saya yakin setiap pemimpin di sini bekerja sangat keras untuk memperbaiki kerugian Anda. Pemimpin, beginilah semua orang dipanggil ke sini. Pemimpin Shin Semi, pemimpin Kang Wusung, dan seterusnya. Tapi aku percaya kita semua menuju ke arah yang benar. Segalanya menjadi lebih baik. Lee Sung-hyun kemudian berbalik ke arah Wusung. Kami juga memiliki kabar baik malam ini. Sepertinya kita memiliki pemimpin baru di ruangan ini. Semua orang mengangkat kacamata sebagai tanggapan atas pengumumannya yang terakhir. Adalah pemimpin Kang Wusung, yang menerima rekomendasi dari pemimpin Shin Semi. Mari kita sambut dia ke dunia kita. Barulah ketika satu persatu, para pria mulai bertepuk tangan sampai semua orang mengikuti. Wusung melihat sekeliling dengan bingung. Jung Jin-sup juga bertepuk tangan. Dia kecewa melihat Choi Gi-chul tidak ada di sini. Lee Sung-hyun melanjutkan, pemimpin Kang Wusung adalah pendatang baru di dunia bisnis. Sebagian besar dari Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi pemuda ini adalah CEO KND Corporation. Dia membeli Pine-Tech baru-baru ini dan telah mengumumkan perilisan smartphone baru. Saya berharap pemimpin Gu Bongjun dan pemimpin Choi Gi-chul, yang sayangnya tidak ada di sini hari ini, akan bersikap adil dengan anggota baru kami. Wusung berusaha keras untuk tidak tersenyum. Dia menggigit bibirnya, jadi Choi Gi-chul memang termasuk dalam kelompok ini. Aku tahu itu. Shin Semi memperhatikan perubahan sikap Wusung dan berbisik. Choi Gi-chul masih di luar negeri karena kejadian itu. Aku sudah tahu itu. Wusung menjadi tenang dan menjawab. Kamu sepertinya kecewa. Wusung tidak bereaksi terhadap pertanyaan Shin Semi. Haha, terima kasih atas minatmu padaku. Saya menghargainya. Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak seperti itu. Lee Sung-hyun kemudian menunjuk ke arah Wusung dan bertanya. Aku benci mengganggu pembicaraanmu, tapi tolong perhatikan. Wusung menoleh ke Lee Sung-hyun. Kita semua akan menghargai beberapa kata dari pemimpin baru kita, Wusung. Wusung mengeluarkan senyum buatan dari dalam perutnya dan memberikan pidato yang disiapkannya. Pertama, saya merasa terhormat menjadi bagian dari kelompok pemimpin yang eksklusif. Saya memikirkan apa yang harus saya bawa hari ini. Saya merasa hadiah untuk semua orang pantas. Lee Sung-hyun melihat sekeliling dan menjawab. Aku tidak berpikir ada orang di sini yang membutuhkan apapun darimu. Mari kita tanyakan, apa ada orang di sini yang membutuhkan hadiah dari Wusung? Semua orang menertawakan leluconnya. Jun Taewon, yang merupakan putra dari CEO TK Telekom, berteriak dengan kasar. Jadi kamu akan membuat smartphone. Maka sepertinya aku yang harus memberimu hadiah. Hahaha. Banyak yang mencibir tidak menyenangkan. Pada 2008, semua ponsel hanya bisa dijual oleh perusahaan telekomunikasi. Jika perusahaan-perusahaan ini tidak menerima smartphone baru Wusung, itu tidak bisa dijual di Korea. Wusung menjawab dengan sangat indah. Haha, jika kamu menawarkan, maka aku tidak akan keberatan, tapi hadiahku sedikit berbeda. Ini adalah informasi yang dapat Anda gunakan untuk pulih dari krisis keuangan global baru-baru ini. Mata Shin Semi melebar. Dia tahu apa yang akan dikatakan Wusung. Dia melihat sekeliling. Apakah ada yang tahu berapa nilai tukar hari ini? Sebagian besar tampak tercengang, tetapi Lee Sung-hyun tersenyum malas dan menjawab. 14,01. Terima kasih. Hari ini tanggal 14 Februari. Apakah ada yang tahu berapa tarifnya pada tanggal 2 Maret? Semua orang bergumam di antara mereka sendiri. Tiba-tiba, Jun Taewon menunjuk ke langit dan berteriak. Jika kita tahu itu, mengapa kita ada di sini? Kami akan berada di sana karena kami akan menjadi dewa. Orang-orang lagi menertawakan Wusung, tetapi dia melanjutkan dengan sikap cepat. Aku akan menganggap itu sebagai pujian. Karena itu berarti informasi yang akan saya berikan kepada Anda sangat berharga. Saya menjamin bahwa pada tanggal 2 Maret nilai tukar akan naik ke pukul 15.30. Bahkan bisa jadi lebih tinggi.
Orang-orang mencibir padanya. Mereka tidak percaya padanya. Wusung memahami ketidakpercayaan mereka. Sin Semi mengerutkan kening pada reaksi kasar semua orang. Jika aku salah, aku akan menyerahkan keanggotaanku. Wusung menambahkan. Lee Sung-hyun menatap Wusung, wajahnya sekarang dipenuhi dengan keseriusan yang jelas. Kamu terlalu jauh. Sepertinya Anda tidak menganggap serius keanggotaan ini. Wusung tertawa. Haha, aku melakukannya karena aku menganggapnya sangat serius. Saya pikir uang akan terlalu jelas sebagai hadiah, dan itulah sebabnya saya memberi Anda informasi. Ketika Wusung berbicara, lebih banyak orang memandangnya dengan penuh minat. Saya punya banyak informasi. Jika Anda membutuhkannya, beritahu saya. Saya senang berdagang dengan Anda semua. Sin Semi memelototi Wusung, yang melanjutkan. Oh, dan saya tidak bermaksud informasi tentang nilai tukar atau keuangan. Saya berpengalaman dalam berbagai bidang. Saya menggunakan data besar untuk info saya, jadi anggap saya kakak Anda. 69. Jun Taewon dari TK Telekom tersentak mendengar kata-kata Wusung. Apakah kamu bercanda, kakak laki-laki, seperti ayah baptis? Haruskah aku takut? Haruskah kita semua takut? Hahaha. Hahaha. Semua orang memihak komentar sinis Jun Taewon dan mencibir usul konyol Wusung. Wusung menjadi bahan tertawaan orang banyak. Sin Semi mengerutkan kening. Dia memandang Jun Taewon. Pimpinan Jun Taewon, ada banyak informasi di dalam data, dan saya adalah seorang analis yang dapat membacanya. Informasi tentang nilai tukar adalah salah satu dari banyak yang saya kumpulkan dari data. Jadi, maksudmu ke seorang penganalisa data? Wusung melirik Sin Semi. Dia memintanya untuk menjaminnya. Sin Semi mengangguk. Semua orang tahu saya tidak pernah merekomendasikan siapapun untuk bergabung sampai sekarang. Kang Wusung adalah satu-satunya yang saya bantu. Semua orang mulai berhenti tertawa dan mendengarkan. Sudah setahun sejak saya bertemu pemimpin Kang Wusung. Dia meramalkan krisis keuangan global dan hasil pemilihan umum tahun lalu. Dia memberitahu saya jumlah pasti kursi sehari sebelum pemilihan. Dia telah meramalkan terlalu banyak hal untuk menyebutnya sebagai kebetulan. Lee Sung-hyun menatap Sin Semi dan bertanya. Dia menebak jumlah kursi yang tepat untuk semua pihak. Ya, Sin Semi menjawab tanpa ragu-ragu. Informasi politik bisa sangat berguna bagi semua orang di ruangan itu. Lee Sung-hyun bertanya tanpa sedikit pun ekspresi wajahnya yang ceria sebelumnya. Apakah Anda mengacu pada metode yang digunakan selama pemilihan Barack Obama di AS? Wusung menjawab, itu benar, ini sangat mirip dengan itu. Analisis data adalah konsep baru saat ini. Lee Sung-hyun menoleh ke Jung Jin-sup, yang lulus dari program ilmu komputer. Jung Jin-sup mencoba menjelaskan. Apa yang mungkin dia lakukan adalah memperkirakan dari tren nilai tukar sebelumnya. Tidak sesederhana itu. Saya juga mempertimbangkan keadaan keuangan dunia saat ini dan aspek-aspek lain selama analisis saya. Wusung menjawab tanpa memberi Jung Jin-sup pengungkit untuk mengatakan lebih dari yang dia perlu katakan. Menggunakan metode statistik. Aku tidak bisa mengungkapkan semuanya padamu. Yang bisa saya lakukan adalah memberi Anda informasi yang saya kumpulkan. Anda dapat melihat sendiri jika saya benar. Wusung mengambil selembar kertas dan menunjukkannya kepada semua orang. Ini adalah catatan rekening bank saya selama krisis keuangan. Saya mulai dengan $300.000 dan berakhir dengan $100 juta. 300.000 hingga 100 juta. Wusung melanjutkan. Itu hanya akun Koreaku. Wusung mengambil selembar kertas lagi. Ini adalah rekening bank Amerika saya. Ada sekitar $500 juta yang disimpan dalam akun ini pada saat ini. Orang-orang akhirnya mulai lebih memperhatikan. $500 juta. Itu banyak uang bahkan untuk orang-orang ini. Perusahaan GameWorks bernilai $4 miliar, yang berarti Wusung dapat memiliki 10% dari perusahaan. Tidak ada yang menertawakannya sekarang. Aku pikir ini membuatku terlihat lebih bisa dipercaya, kan? Tidak ada yang menjawab. Banyak yang berpikir dalam-dalam. Setelah itu, pesta berlanjut. Orang-orang berbicara di antara mereka sendiri. Dengan santai, mereka bertukar informasi bisnis dan bahkan membuat kesepakatan. Orang-orang kaya bersatu dan membuat satu sama lain lebih kaya. Itu adalah fakta yang terkenal bahwa di Korea, 70% orang kaya dengan warisan. Pria yang dibuat sendiri adalah bagian dari masa lalu. Para pemimpin, bertindak seolah-olah mereka bekerja dan mendapatkan apa yang mereka miliki. Wusung merasa itu lucu. Tidak ada yang mendekatinya. Sudah kubilang ini akan terjadi. Sin Semi memberitahu Wusung. Aku toh tidak berharap banyak. Kamu membuat kesalahan hari ini. Jika Anda berharap untuk mengubah dunia ini, saya khawatir Anda akan gagal. Orang-orang ini tidak akan menerimanya. Mereka akan bosan dengan Anda. Wusung bercanda dengan sarkastis. Tapi aku selalu mendengar orang-orang kaya yang mengaku ingin mengubah dunia menjadi lebih baik. Dia terkekeh.
Shin Semi mengerutkan kening padanya. Setelah beberapa menit keheningan yang canggung, Wusung bertanya padanya. Apakah Anda tahu aturan 80-20? Maksudmu prinsip Pareto? Iya, ini menyatakan bahwa untuk banyak peristiwa di dunia, sekitar 80% efek berasal dari 20% penyebabnya. Shin Semi tidak menanggapi. Itu berarti bahkan jika 80% dari orang-orang ini tidak menginginkan perubahan, 20% akan melakukannya. Shin Semi menggigit bibirnya dan bertanya, apakah kamu mengatakan akan ada orang yang akan mencarimu? Iya, itu akan menjadi awal. Mulai dari apa? Wusung tidak menjawab. Beberapa meliriknya selama pesta, tetapi tidak ada yang mendekatinya selama seluruh acara. Setelah kembali ke apartemennya, Wusung mandi. Rumahnya adalah kondominium 1.800 kaki persegi yang mahal, diisi dengan televisi layar lebar dan perabotan kulit. Saat dia melihat keluar jendela, dia bisa melihat sungai Han berbinar. Wusung memikirkan musuh-musuhnya. Choi Gichul, Jung Jinsup. Sejauh ini, dia bertemu keduanya dalam kehidupan baru ini. Dia bisa mengalahkan Choi Gichul. Dia tahu Jung Jinsup tidak bertanggung jawab untuk membunuhnya, tetapi dia yakin Jung Jinsup masih terlibat. Wusung masuk ke ruang komputernya. Dia menyalakan layar dan memeriksa status Bitcoin-nya. Korea, 21.414.0123 BTC. AS, 300.161.4101 BTC. Total, 321.575.42224 BTC. Lebih dari 300.000 BTC. Kecepatan penambangan menurun, tetapi dia senang dengan kemajuannya. Tujuan Wusung adalah memiliki lebih dari 5 juta Bitcoin. Dengan jumlah ini, dia bisa memerintah dunia cryptocurrency di masa depan. Selanjutnya adalah memeriksa nilai tukar. Tingkat hari ini adalah pukul 14.10. Itu harus segera bangkit. Wusung merasa lelah. Persendiannya tegang, dan ototnya terasa berat. Wusung pergi tidur dan tertidur segera setelah tubuhnya jatuh di kasur. Pada malam hari, nilai tukar mengalami kenaikan drastis. Pukul 14.21. Pukul 14.29. Pukul 14.35. Melalui perusahaannya, investasi KND, di AS, Wusung menginvestasikan 800 juta dolar di dalamnya, sementara ia memiliki 70 juta dolar di Korea. Setiap hari, Alex mengiriminya pembaruan yang antusias dan konstan. Kami akhirnya melampaui batas miliaran dolar. Selamat untuk menjadi miliarder. Lebih dari 1,1 miliar dolar hari ini. Kamu yakin tidak mau menguangkannya sekarang? Saya pikir ini sudah cukup. Bos, jangan serakah. Tarifnya belum mencapai pukul 15, tetapi Alex menjadi cemas. 1,3 miliar dolar. Bos, ini 1,3 miliar dolar. Apakah kita masih memegangnya? Jawaban Wusung selalu ya. Kurs akhirnya pergi lebih dari pukul 15 dan berada di pukul 15.10. Namun, itu baru tanggal 27 Februari. Wusung belum berencana untuk menjualnya. Dia tahu bahwa pada tanggal 2 Maret itu akan melonjak hingga 15,60. Akhirnya, harinya telah tiba, tanggal 2 Maret. Wusung sudah memberitahu Alex sebelum pasar dimulai bahwa ia ingin menjual semuanya pada akhir hari. Wusung memintanya untuk menjual porsi kecil pada suatu waktu untuk tidak menimbulkan kecurigaan. Dan seperti yang direncanakan, pada akhir hari, dia menjual segalanya. Ketika Wusung memeriksa akunnya, ia memiliki 1,5 miliar dolar. Sebelum dia mematikan layar, Wusung memperhatikan nilai tukar. 16.0101. Itu lebih tinggi daripada kehidupan sebelumnya. Masa depan yang Wusung tahu telah berubah. 70. Williams Liam Ryan Capital berteriak ke telepon. Terus beli. Setelah kurs lebih dari pukul 15, puluhan juta dolar diselesaikan. Dia tahu itu. Ini dia. Orang atau organisasi yang membeli selama ini memutuskan bahwa kursnya hampir mencapai maksimum. Liam berencana untuk mengikuti, tetapi itu masih merupakan tren ke atas. Liam tahu tren itu tidak akan segera berubah. Liam mulai membeli lebih banyak dolar dari pasar valuta asing Korea. Pada 2009, pasar valuta asing Korea bernilai sekitar 4,4 miliar dolar. Ketika Ryan Capital masuk dengan 1 miliar dolar, nilai tukar menguat dan naik lebih jauh. Terus. Liam mengumpulkan dolar yang dijual Wusung pada pukul 13 dan pukul 14. Ketika transaksi-transaksi ini terjadi dengan cepat, kursinya melonjak bahkan lebih tinggi. Pada tingkat ini, Korea bisa kehilangan semua dolar. Biro Penelitian Bank Korea dan Biro Layanan Keuangan melaporkan ke Gedung Biru, Gedung Putih Korea.
Laporan darurat sampai ke Sekretaris Jenderal. Pak, ada laporan dari Bank Korea mengenai masalah nilai tukar. Aku sudah melihatnya. Hedge fund Amerika terlibat. Iya, perusahaan bernama Ryan Capital. Kami saat ini memiliki cadangan lebih dari 320 juta dolar. Jika kita menggunakan semua itu, kita bisa segera memperbaiki masalahnya. Jika kita melakukan itu, pemerintah AS tidak akan hanya diam. Mereka sensitif sekarang karena krisis keuangan baru-baru ini. Baik, maka saya akan memberitahu Presiden sehingga muncul dengan opsi lain dan melaporkan kembali kepada saya. Ketika Sekretaris Jenderal berdiri, telepon berdering. Dia menjawabnya dan setelah percakapan singkat, dia memucat. Sudah lebih dari pukul 17. Saya akan meminta pertemuan darurat dengan Presiden segera, jadi silakan hubungi semua departemen terkait. Lee Sung Hyun, yang bekerja sebagai pengacara di firma hukum Pyonghwa, memeriksa nilai tukar. 16.83. Dia ingat Wusung dari pesta KYLO. Tidak mungkin, bagaimana, itu terlalu bagus untuk menjadi kebetulan. Sebuah laporan mengindikasikan bahwa sebagian besar dibeli dari perusahaan asing. Apakah Wusung memiliki uang sebanyak itu di luar negeri? Laporan dari Blue House mencurigai 1 miliar dolar sedang dimainkan. Wusung mengatakan ia memiliki sekitar 500 juta dolar, dan ia memperkirakan tarifnya naik menjadi 15,30. Itu berarti satu dari dua hal. Entah Wusung berbohong, dan dia berada di belakang kenaikan tarif, atau Wusung mengatakan yang sebenarnya dan seseorang yang tidak terkait ada di belakangnya. Either way, Wusung terlibat. Haruskah aku memanggilnya? Lee Sung Hyun bertanya-tanya. Jung Jinsup awalnya tidak percaya pada Wusung. Analisis data. Dia mempelajarinya sebentar di sekolah. Dia tahu analisis data tidak akan pernah memberikan hasil yang dijamin. Terlepas dari semua itu, Wusung masih membuat kesan besar padanya di pesta itu. Kakak laki-laki. Jung Jinsup mulai berpikir mungkin itu mungkin. Dia terus memeriksa nilai tukar sering. Pukul 14.30. Apakah itu hanya kebetulan? Jung Jinsup tidak berinvestasi di dalamnya, tetapi menjadi kebiasaan baginya untuk memeriksa nilai tukar setiap hari. Dia memeriksanya 2 kali sehari. 14,50. Dia ragu-ragu. Haruskah dia berinvestasi? Jika lebih dari pukul 15, dia tahu dia akan menyesal tidak bertindak atas hal itu. Namun dia juga tidak ingin kehilangan uang. 14.81. Saat dia ragu-ragu, angka terus naik. Akhirnya, mencapai angka yang dijanjikan Wusung. Pukul 15.30. Kemudian melonjak menjadi 16,00 dan 17,00. Dia mengangkat telepon dan menelepon. Nomor yang kamu panggil sedang sibuk. Silakan tinggalkan pesan setelah bunyi bip. Dia menelepon lagi setelah beberapa menit, tetapi masih pergi ke voicemail. Apakah orang lain dari pesta memanggilnya juga? Jung Jinsup menggigit bibirnya dengan gugup. Akhirnya, dia mengangkat telepon dan memanggil Shin Semi, wanita yang membawa Wusung ke KYLO. Wusung sedang berbicara di telepon dengan Alex. Bos, apakah kamu melihat? Jangan kecewa, itu tidak dimaksudkan untuk menjadi. Alex tertawa melalui telepon. Kecewa, saya, apakah Anda tahu betapa susahnya itu selama 2 minggu terakhir? Lalu mengapa kamu bertanya? Tingkat volatilitas tingkat naik tiba-tiba. Apa? Sampai 15,60, tingkat volatilitas adalah 12%. Wusung menghela nafas. Alex tidak perlu menjelaskan. Dia sudah tahu ini. Maksudmu seseorang terlibat. Perubahan mendadak tidak terjadi tanpa alasan. Saya menduga sebuah perusahaan terlibat. Itu tidak mungkin sebuah negara. Jika pemerintah Korea terlibat, AS tidak akan membiarkannya. Ini juga tidak baik untuk Korea. Kalau begitu, perusahaan swasta. Iya, aku menebak-nebak dana lindung nilai. Wusung mengangguk setuju. Alex melanjutkan dengan cerdas. Ini juga berarti seseorang memperhatikan kita. Jadi seseorang menginginkan uangku. Alex tetap diam. 1,5 miliar dolar di akun Wusung. Dia mendapatkannya, yang berarti seseorang kehilangan itu. Wall Street penuh dengan hiu. Ketika ada algoritma yang baik, seseorang akan menargetkan dan membunuhnya. Kami beruntung kali ini tetapi, kami harus berhati-hati mulai sekarang. Wusung setuju dan menutup telepon. Dia bersandar dan bergumam. Hati-hati. Sejauh ini, ia telah menang melawan pasar. Namun, perubahan apapun di masa depan bisa berarti Wusung bisa kehilangan segalanya di lain waktu. Satu hal lagi. 100 juta dolar dapat mengubah masa depan. Ini adalah pertama kalinya masa depan yang dia tahu berubah. Ini berarti tindakannya menambang Bitcoin dalam jumlah besar juga bisa mengubah masa depan. Stres Wusung menembus atap. Tiba-tiba, teleponnya berdering lagi. Itu adalah Shin Semi. Dia pasti putus asa.
Ponselnya tidak akan berhenti berdering sepanjang hari. 7 panggilan tidak terjawab. Semua pemimpin KYLO membagikan nomor telepon mereka. Wusung melihat dia memiliki 3 panggilan tidak terjawab dari Jung Jinsuk, 2 dari Lee Sung Hyun, 1 dari Shin Semi, dan 1 dari nomor yang tidak diketahui. Wusung tidak memanggil siapapun kembali. Dia tahu nilai biasanya meningkat dengan kelangkaan. Shin Semi menggigit kuku jarinya. Dia benar lagi. Ini yang ketiga kalinya. Sekali atau 2 kali bisa merupakan kebetulan, tetapi yang ketiga kalinya. Dia benar-benar percaya Wusung bisa memprediksi masa depan dengan analisis data. Dia berusaha tetap tenang, tetapi itu sulit. Ketika Jung Jinsuk memanggilnya meminta informasi kontak alternatif Wusung, dia akhirnya memanggil Wusung sendiri. Dia tidak menjawabnya. Dia ingat kapan terakhir kali hal seperti ini terjadi. Setelah hasil pemilihan umum, dia memanggilnya, tetapi dia tidak menjawab. Dia hanya datang kepadanya ketika dia mengirim seseorang untuk mendapatkannya. Apakah ini caranya untuk membuatnya datang sendiri lagi? Dia memiliki harga dirinya. Dia tidak suka ini sama sekali. Bagaimana dia bisa mengubah hubungan ini? Dia harus menjadi yang berkuasa. Shin Semi berpikir dengan hati-hati. Dia perlu belajar mengendalikannya dan mendapatkan informasi apapun yang dimilikinya. Dia akan mendapatkan kesempatannya. Dia hanya harus menunggu untuk itu. Sekarang, bagaimana dia bisa membuatnya datang kepadanya tanpa bertanya? Tiba-tiba, teleponnya berdering. Ketua memintamu. Maaf. Gedung biru telah meminta bantuan tentang masalah nilai tukar. Shin Semi menatap layarnya. Nilai tukar, 17.0310. Ini semakin bermasalah. Selanjutnya bab 71.